Jemaat seluruh wilayah Klasis Bojonegoro yang saya cintai, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan resapi renungan singkat pemelihara iman pada saat ini. Tema pelayanan pada saat ini adalah janji penyelamatan di tengah kegelapan. Dari Mika pasal 2 ayat 1 sampai 13, namun saya hanya akan membacakan ayat 12 dan 13 saja. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba di dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan merobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, kita tahu bahwa Nabi Mika itu bernubuat di kerajaan Yehuda dan hidup sejaman dengan Nabi Yesaya. Kondisi yang disaksikan oleh Nabi Mika dan Yesaya pada saat itu ialah ketika ia dipanggil adalah kebobrokan luar biasa di dalam masyarakatnya. Kejahatan merajalela di mana-mana. Perampokan, perampasan, dan penindasan terjadi di mana-mana sehingga tak ada keadilan dan tidak ada orang yang dapat dipercaya. Berada di dalam keluarga pun keamanan tidak terjamin. Satu-satunya pengharapan adalah menantikan pertolongan Tuhan. Menyaksikan keadaan seperti itu, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan datang kepada Nabi Mika agar dia menubuatkan bahwa Tuhan akan menghukum dan menghancurkan kesombongan mereka. Mereka akan dibuang menjadi tawanan musuh karena kejahatan mereka. Tanah pusaka mereka akan dibagi-bagikan orang-orang yang melawan mereka, sehingga mereka meratap dan menangis. Tak ada orang yang bisa menolong mereka. Para nabi palsu pun diingatkan oleh Mika agar jangan jadi provokator dan berbuat yang menyesatkan. Bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Dengan dalih bahwa Tuhan itu tidak akan menghukum mereka karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi umatnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, justru karena Tuhan itu mengasihi mereka, namun juga sekaligus adil, maka ia akan menghukum orang yang memeras, orang-orang yang menindas dan tidak adil di dalam membangun kehidupan di antara manusia satu dengan yang lainnya. Namun di tengah cuaca gelap tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang penuh kasih itu masih menghibur dan menguatkan mereka yang setia berjalan di jalan Tuhan dan tetap percaya kepadanya di dalam penderitaan, di pembuangan yang mereka alami. Bahwa Tuhan berjanji
akan mengumpulkan sisa Israel yang tetap percaya dan berharap padanya, dan akan menuntun mereka kembali seperti kambing domba di dalam satu kandang, di dalam sebuah persekutuan yang rukun, di dalam damai sejahtera di mana Tuhan akan ada di dalam hidup mereka. Dikatakan bahwa penerobos akan maju di depan mereka dan raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Bahkan Tuhan sendiri di kepala barisan mereka, di mana mereka berjalan kembali kepada tempat yang Tuhan sediakan pasca pembuangan tersebut. Bapak Ibu sekalian, di seputar kehidupan kita pada saat ini pun sebenarnya marak adanya kekerasan, adanya pemerasan, adanya penganiayaan dan penindasan dan ketidakadilan di dalam kehidupan ini di seluruh dunia, termasuk di negeri kita tercinta ini. Tuhan senantiasa mengingatkan mereka agar mereka hidup di dalam kebaikan, tetapi mereka hidup di dalam kesombongan. Ketika Tuhan memanggil agar mereka jangan hidup di dalam kesombongan, kejahatan, mereka jumawa di dalam keberadaan mereka dan tidak peduli dengan mereka yang teraniaya dan terpinggirkan. Mereka akan menerima dan menuai akibatnya ketika mereka berkanjang di dalam hidup yang seperti itu. Bencana COVID-19 ini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita renungkan dengan baik, sebenarnya merupakan salah satu peringatan untuk semua manusia. Bagaimana mereka telah hidup jauh dari Tuhan, sombong dengan kemampuan mereka membangun diri dengan aneka penemuan pengetahuan yang mereka miliki. Persaingan yang tidak sehat di dalam kehidupan terjadi antar bangsa maupun antar masyarakat di satu negeri, di negeri sendiri, karena ambisi meraih popularitas dan kekuasaan. Namun seruan untuk hidup rukun dan damai di dalam membangun kehidupan bersama tidak dihiraukan. Mereka hidup mau mereka sendiri dengan apa yang mereka punya dan mereka mau. Di tengah kehidupan yang dibayang-bayangi kegelapan seperti tersebut, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa masih ada janji Tuhan yang dapat kita pegang. Bagi setiap kita yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu tetaplah setia berpegang pada janjinya dan berharaplah akan pertolongannya di tengah suasana yang gelap seperti saat ini pun. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi bagi kehidupan kita masing-masing di tengah situasi yang tidak pasti pada saat ini. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bagi setiap orang, bagi setiap kita yang percaya dan berpegang kepada janji penyelamatannya, serta menyatakan kasih-Nya di tengah kehidupan ini. Tuhan membimbing agar kita semua tidak sesat jalan dan kita tetap setia berjalan berpegang pada janji-Nya. Amin.
Mari kita berdoa. Kondisi kehidupan masyarakat di seputar kehidupan kami ini Tuhan, kadang seperti umat Allah Israel yang tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Engkau telah mengasihi dan memelihara dengan cinta kasih dan berkat. Namun mereka jahat kepadamu, sehingga engkau terpaksa menghukumnya. Akibatnya penderitaan bertubi dialami. Namun di dalam penderitaan mereka yang tetap setia berjalan di dalam jalan Tuhan, Engkau berjanji memulihkan dan mempersatukan kembali dalam ikatan kasih-Mu, sehingga mereka kembali menikmati damai sejahtera Tuhan. Belajar dari kisah mereka itu, biarlah kiranya orang-orang yang hidup pada zaman ini dan umat-Mu secara khusus senantiasa ingat akan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang begitu indah dan ajaib. Mereka kembali bertobat dan percaya akan janji Tuhan, janji keselamatan dari-Mu, sebab hanya di dalam persekutuan dengan Tuhan mereka bisa membangun kehidupan yang benar dan memuliakan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.